gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Udin membuat kopi di gelas berbentuk prisma segitiga. Coba perhatikan gambar di samping. Diketahui sisi alas gelas berbentuk segitiga dengan ukuran alas 6 cm dan tinggi segitiganya 4 cm. Jika tinggi gelas 8 cm, berapa cm kubik volume kopi yang dapat dituangkan dalam gelas tersebut? Perhatikan gambar ini. Alas dan tutupnya berbentuk segitiga atau sama. Bawah sisi alas dan sisi atas ya sama-sama berbentuk segitiga, walaupun ini yang atas bolong ya. Nah, untuk volume bangun ruang merupakan hasil kali dari luas alas dengan tinggi bangun ruang tersebut. Dari definisi ini maka dapat kita buatkan rumus dasar bangun ruang yang alas dan tutupnya berbentuk sama. Dalam hal ini sama-sama segitiga ya. Rumus dasarnya yaitu volume bangun ruang sama dengan luas alas kali tinggi. Jadi harus nyari luas alasnya dulu baru kalikan tinggi, sama seperti ini tadi. Nah, sekarang karena bangunnya berbentuk prisma segitiga, maka kita lihat nih luas alasnya kan bentuknya segitiga, alasnya bentuk segitiga, maka rumusnya adalah luas segitiga kali tinggi prisma. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk mengerjakan soal ini tinggal kita masukkan volume prisma segitiga, rumusnya tadi adalah luas segitiga kali tinggi prisma, karena alasnya bentuknya segitiga. Maka kita cari luas segitiganya terlebih dahulu. Luas segitiga rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian kita masukkan alasnya 6, tingginya 4. 6 kali 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 bisa, hasilnya 2. 2 kali 6 hasilnya adalah 12. Jadi luas segitiganya adalah 12. Setelah itu kita masukkan ke rumus volume prisma. Luas segitiganya kita ganti 12, kemudian kali tinggi prismanya 10. Maka 12 kali 10 hasilnya adalah 120 cm kubik. Mudah sekali ya. Ingat, luas alas kali tinggi, dicari luas alasnya terlebih dahulu, baru dikalikan tingginya. Lanjut, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ibu Beni membuat segelas susu untuk Beni. Gelas mug yang digunakan seperti gambar di samping. Bentuknya apa ini? Bentuknya tabung ya. Diameter gelas adalah 14 cm dan tinggi gelas adalah 20 cm. Berapa volume susu yang dituangkan dalam gelas tersebut? Nah, sekarang perhatikan, rumus dasarnya tetap sama. Volume bangun ruang adalah luas alas kali tinggi. Nah, karena ini bangunnya tabung, maka rumus dasarnya apa? Luas alasnya kan, alasnya bentuknya lingkaran, maka luas alasnya adalah luas lingkaran dikalikan tinggi tabung. Nah, sekarang kita selesaikan contoh soal yang ini. Kita masukkan volume tabung sama dengan luas lingkaran kali tinggi tabung. Kita cari luas lingkarannya dulu ya. Luas lingkaran rumusnya adalah pi kali r kali r. Perhatikan di sini, r itu jari-jari. Pi itu 22/7 atau 3,14. Tergantung jari-jarinya bisa dibagi 7 atau tidak. Nah, sekarang nih, diameternya 14. Diameter itu dari pinggir sampai pinggir. Kalau jari-jari itu separohnya atau setengahnya. Kalau dari pinggir sampai pinggir itu 14, berarti setengahnya berapa? 7. Maka kita gunakan pi-nya 22/7. Jari-jarinya kita masukkan 7. Ya, ingat ya, jari-jari itu setengah dari diameter atau diameter dibagi 2. Kemudian kita coret 7 bagi 7 habis, tinggal kita kalikan 22 kali 7 hasilnya adalah 154. Setelah ketemu ini, luas lingkarannya kita masukkan ke rumus. Luas lingkarannya 154, kita tulis 154 kali tinggi tabungnya adalah 20. Kita masukkan, setelah dikalikan hasilnya adalah 3080 cm kubik. Udah ya. Nah,
Sebuah taman hiburan di Malang, Jawa Timur mempunyai rumah kaca sebagai salah satu wahananya. Rumah kaca tersebut berbentuk 5 segi 4 beraturan dengan sisi alas dan tingginya 6 meter. Berapakah volume di dalam rumah kaca tersebut? Nah, jika ada tulisan segi 4 beraturan itu sama aja dengan persegi, gitu ya. Nah, perhatikan gambarnya. Alasnya kan bentuknya persegi. Kemudian perhatikan yang atas ini lancip. Beda dengan seperti tabung dan prisma tadi ya. Kalau lancip itu ada rumus dasarnya tersendiri ya. Rumus dasarnya perhatikan, volume bangun ruang sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sama-sama luas alas kali tinggi tapi dikalikan sepertiga. Ini adalah rumus dasarnya. Nah, kalau nyari volume limas, maka rumusnya apa? Alasnya bentuknya apa tadi? Persegi kan? Nah, maka tinggal kita tuliskan sepertiga kali luas persegi kali tinggi limas. Seperti itu. Nah, sekarang untuk soal ini kita masukkan ke rumus volume limas sama dengan sepertiga kali luas persegi kali tinggi limas. Kita cari luas perseginya dulu. Luas persegi rumusnya adalah S kali S. Nah, panjang alasnya tadi sama dengan tingginya yaitu 6 meter, maka kita masukkan 6 kali 6. 6 kali 6 sama dengan 36. Setelah ketemu baru kita masukkan ke rumus ini. Kita tulis sepertiga tetap ya, sepertiga tetap sepertiga kali luas perseginya 36. Kemudian tinggi limasnya 6 meter. 6 sama 3 boleh dibagi. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 2 kali 36 kali 1 hasilnya adalah 72 meter kubik. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu Udin membuat sirup apel dan menuangkannya pada gelas berbentuk kerucut seperti gambar di samping. Ini gelasnya ya. Gelas tersebut mempunyai diameter 7 cm dan tingginya 6 cm. Berapakah volume gelas tersebut? Nah, untuk memecahkan masalah ini kita masih menggunakan rumus dasar bangun ruang lancip, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, sekarang perhatikan kalau volume kerucut bagaimana. Lihat alasnya. Alasnya bentuknya lingkaran ya. Maka rumusnya adalah sepertiga kali luas lingkaran kali tinggi kerucut. Setelah itu kita masukkan ya. Volume kerucut sama dengan sepertiga kali luas lingkaran kali tinggi kerucut. Kita cari luas lingkarannya terlebih dahulu. Luas lingkaran pi kali R kali R ya, jari-jarinya ya. Perhatikan diameternya 7, berarti jari-jarinya separuhnya atau setengahnya, yaitu 3,5. Kita masukkan 22/7 kali 3,5 kali 3,5. Jari-jarinya 3,5 ya. Nih, 7 dibagi 3,5 bisa. Hasilnya adalah 2. Kemudian 2 ini boleh dicoret dengan 22. Hasilnya adalah 11. Tinggal kita kalikan 11 kali 3,5. Diperoleh hasilnya adalah 38,5. Setelah itu kita masukkan ke rumus ini. Volume kerucut sepertiga kali luas lingkarannya 38,5. Kita tulis kali tinggi kerucutnya 6 cm. 6 bagi 3 hasilnya 2. 2 kali 38,5 hasilnya adalah 77 cm kubik. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ini ada bangun ya. Bangun menyerupai bola. Kalian telah mencermati akuarium. Kemudian Udin mengisinya dengan air hingga penuh. Diameter akuarium adalah 28 cm. Berapa cm kubik volume air yang harus diisi ke dalam akuarium? Ini menyerupai apa? Bola. Berarti kita bisa menggunakan rumus bola. Langsung saja ya, yaitu 4 kali pi kali R kali R. Ini rumusnya volume bola. Kita masukkan 4 kali 22/7 kali jari-jarinya berapa? Diameternya 28, berarti setengahnya adalah 14. Berarti jari-jarinya 14 kali 14. Kita coret ya. 7 sama 14 kita coret 2. Tinggal kalikan 4 kali 22 kali 2 kali 14. Hasilnya adalah 2464 cm kubik.
Nah, ini untuk latihan soal kalian di rumah. Kakak sudah menyiapkan 5 butir soal. Silakan dikerjakan di rumah. Nanti hasilnya bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru di sekolah. Semuanya ini ada di contoh soal yang tadi ya.